Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Wa qala walladina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kumandang tahmid sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lantunan salawat sebagai tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah menjadi kewajiban setiap seorang khatib untuk mengajak dan mengingatkan agar terus kita mampu dan bisa menjadi hamba-hambanya untuk memenuhi segala apa yang diperintahnya, dan kita pun berusaha berupaya untuk meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Inilah hakikat takwa yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, jamaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan, tentunya setiap kita menginginkan terhapus, bersih, suci lahir batin kita, dosa-dosa kita. Inilah salah satu hadiah terindah yang Allah berikan kepada setiap hambanya dengan saum yang telah dilakukannya. Tidak hanya dengan saum itu akan menghantarkan seseorang menjadi la'allakum tattaqun, tapi ghufira lahu ma taqaddama min dambi, seluruh dosa akan terhapus dengan saum yang telah dilakukannya. Hablum minallah mungkin sudah usai. Hubungan kita dengan Allah mungkin dengan taubat kita, dengan istighfar kita. Tapi ternyata ada hablum minan nas yang Allah sendiri mampu dan bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kesalahan seorang hamba itu. Sampai dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, apabila datang kepadaku seorang hamba yang dosanya telah memenuhi langit, memenuhi bumi, lalu dia datang kepadaku, bertaubat, bersimpuh untuk memohon ampunan kepadaku, sungguh dosa-dosanya akan aku ampuni. Tapi sungguh ikhwatal iman, ketika ada seorang yang telah menyakiti, menzalimi saudaranya, disebut dengan hablum minan nas, belum terselesaikan saat hidup di dunia, maka ini akan menjadi penghalang dirinya untuk meraih rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah. Disebut dengan bahasa Rasulullah al-muflis, orang yang bangkrut. Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, atadruna al-muflis, tahukah engkau hai sahabat-sahabatku, siapa orang yang mengalami kebangkrutan itu?
Lalu para sahabat menjawab, al-muflis fina ya Rasulullah, la mata' wa la dirham. Dari kami yang tidak punya kekayaan, tidak punya dirham. Lalu dijawab Rasulullah, walakin al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa syatama hadha wa duraba hadha. Tidak, hai sahabatku, sungguh orang yang muflis, orang yang akan mengalami kebangkrutan adalah seorang dari umatku yang kelak datang di hari kiamah. Dia datang membawa pahala solatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya. Tapi banyak orang yang terfitnah dengan ucapannya, dengan tulisannya. Banyak orang yang tersakiti, terdolimi dengan perbuatannya. Saat itulah kemudian orang-orang yang pernah disakitinya, didoliminya, menghadap Allah dengan mengatakan, pantaskah ya Rob orang itu masuk dalam surgamu? Dia pernah menyakiti kami. Apa kata Allah? Berikan pahala-pahala kepada orang yang pernah disakitinya. Datang kembali, ya Rob, aku pun pernah dilakukan yang sama. Pahala diberikan kepada orang yang pernah sakitinya. Datang. Dan terus ada orang yang mengadu kepada Allah dengan kejahatan, kezaliman orang ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih. Lalu semua amal kebaikannya sudah habis, pahala-pahalanya habis karena diberikan orang-orang yang pernah difitnahnya di dunia. Karena dengan angkuhnya, sombongnya, merasa lebih baik daripada yang lainnya, sehingga tidak terjaga ucapannya. Ternyata cukup menjadi penghalang dirinya masuk surga. Bagaimana ketika habis pahala itu? Maka orang-orang yang pernah disakitinya, dosa-dosanya diberikan kepada orang itu. Datang lagi, dosa pun kemudian dipikulkan kepada orang itu. Faturihat alaihi finnar. Akhirnya Allah katakan kepada para malaikatnya, hai malaikatku, lemparkan dia dalam neraka jahanam. Subhanallah, ikhwatal iman. Ibadah sosial kadang di sisi Allah lebih mulia dan istimewa dibanding hablum minallah. Dan itu pernah terjadi ketika seorang yang sudah mengumpulkan dirhamnya, dinarnya bertahun-tahun lamanya, dengan harapan dia mampu dan bisa menunaikan ibadah haji karena adalah panggilan Allah, karena seruan Allah. Seorang laki-laki disebut Sa'id bin Mu'afah, saat ingin menunaikan ibadah haji, ternyata dia mendengar, dia tahu, dia melihat seorang tetangganya yang sangat memerlukan dan membutuhkan uang untuk biaya hidupnya. Lalu diberikan semuanya, dinar, dirham yang dia sudah mengumpulkan sudah puluhan tahun, 20 tahun. Apa yang terjadi? Hasan al-Basri ketika itu saat menunaikan ibadah haji, dimimpikan oleh Allah dengan perbincangan malaikat, dilihatnya dalam mimpinya. Seandainya bukan karena Sa'id bin Mu'afah, tukang sol sepatu di Damsik itu, mungkin tidak akan pernah diterima jamaah haji itu. Lalu bangunlah dari peraduan mimpi dan tidurnya Hasan Basri, mencari di mana keberadaan laki-laki yang disebut malaikat itu. Dipertemukanlah, lalu bertanya, hai kisanak, hai paman, apa yang kau lakukan? Sehingga namamu diperbincangkan para malaikat-malaikat Allah. Bahkan karenamu Allah menerima semua jamaah haji. Apa yang kau lakukan? Sungguh, wahai syekh atau sang imam, sebenarnya aku ingin sekali memenuhi seruan Allah, panggilan Allah. Namun ada tetangga yang sangat membutuhkan itu. Aku berikan semua dinar dan dirham itu untuk tetanggaku yang dalam keadaan kelaparan itu. Subhanallah. Betapa hablum minan nas di sisi Allah
dalam pandangan Allah lebih mendapatkan tempat dan keistimewaan. Dan itu pun terjadi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena mengedepankan etika, akhlak mulianya, kumandang subuh beliau dengar. Lalu beliau dengan tergesa-gesa ingin segera mendapatkan, jangan sampai tertinggal sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah perjalanan beliau mendapati seorang laki-laki yang sudah tua rentah dengan jalan yang semboyongan. Dia ingin mendahuluinya, tapi khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa dengan laki-laki itu. Lalu dia dengan sabar berjalan di belakang laki-laki tua itu. Ternyata sampai ke masjid, laki-laki itu tidak mampir ke masjid, namun meneruskan perjalanannya. Ternyata seorang Yahudi. Dalam benak Sayyidina Ali, mungkin sudah tertinggal sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata saat masuk masjid, Sayyidina Ali masih mendapatkan Rasul masih rukuk dalam rakaat pertamanya, sampai dia mendapatkan jamaah subuh dengan sempurna. Usai sholat subuh, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Tidak pernah engkau melakukan rukuk selama itu. Rasul jawab, sungguh aku pun segera melakukan i'tidal setelah rukuk itu, namun malaikat Jibril menahanku. Karena ternyata ada Sayyidina Ali yang karena akhlak mulianya menghormati orang walaupun beda agama. Allah turunkan rahmatnya, sayangnya, cintanya, sehingga Ali pun tetap mendapatkan subuh berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, dari pelajaran ini bisa kita ambil, kita petik iktibar. Di Indonesia alhamdulillah ada tradisi yang kemudian setelah usai Ramadan kemudian kita saling bermaaf-maafkan, saling bermusafahah. Tidak lain tidak bukan adalah ingin menyempurnakan takwanya, karena ketakwaan itu disampaikan oleh Allah. Bukan hanya sholatnya, saumnya, haji dan umrohnya, tapi ternyata tidak sempurna, tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada yang tersakiti, terdolimi dengan ucapan dan perbuatan kita. Tidak harus menunggu lebaran memang, tapi inilah suasana nuansa yang semua orang kita ingin membutuhkan, ingin bertemu, berjumpa saat dimana orang tua mungkin menunggu dan menanti kehadiran kita. Orang yang selama ini nggak berjumpa, nggak bertemu karena keadaan waktu dan tempat, tidak pernah ada waktu kesempatan, saat itulah kita musafah dan saling memaafkan. Ikhwatal iman, mudah-mudahan sebelum itu khutbah ini ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita benar-benar dijaga oleh Allah, tidak ada yang tersakiti, terdolimi setelah kematian yang mungkin akan menimpa semua kita, mulut, tangan, kaki, semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling memaafkan. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan la yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ridhaka wal jannah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kesalahan kami, ampuni dosa-dosa semua kemaksiatan kami yang kami lakukan dari akhir balik hingga saat ini. Dosa-dosa kami yang berbuat ya Rabb. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Kami takut ibadah kami sia-sia karena ada perkataan kami, ucapan kami, perbuatan kami yang menyakiti saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu sebelum datang kewafatan kami, kematian kami, ajal kami ya Rabb, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan ya Allah kesempatan ya Allah, kesempatan taubat sebelum kami wafat ya Rabb. Berikan rahmatmu, ridhomu, maghfirahmu ya Allah saat detik-detik sakaratul maut kami. Berikan ampunanmu ya Rabb setelah kematian, kewafatan kami ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.